Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Saudara, hari ini saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi dalam satu tema yang penting. Yesus hadir untuk melayani dan mengutus kita. Mari kita bersama-sama amali dengan hening sejenak dalam doa. Tuhan, hadirlah dalam persekutuan bersama-sama melalui channel YouTube di Pagi Menyapa hari ini. Semoga kami disertai dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Allah, demi Kristus pengantara kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari kitab Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saya akan bacakan dengan Alkitab terjemahan terbaru. Yang demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita dan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi, benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, Yesus hadir melayani dan menguatkan. Ayat ini yang kita baca jelas, kedatangannya bukan untuk mencari popularitas. Kehadirannya bukan untuk mencari kepentingan sendiri, meskipun Yesus itu populer dan secara manusia gagah, ganteng, berwibawa dan penuh kuasa. Tapi dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Nah, dia hadir untuk melayani. Dan bagian ini juga yang menjadi keteladanan kita, supaya kita sebagai pengikut Kristus, kita hadir untuk melayani seperti dia. Nah, melayani apa? Dikisahkan bagaimana mertua Petrus sakit demam.
Dan dia datang, tangannya dipegang, dan tiba-tiba dia sembuh. Setelah itu ada banyak orang sakit, ada yang kerasukan setan-setan, dan dikatakan di sini banyak sekali, dan disembuhkan. Jadi, Yesus hadir untuk melayani, untuk memulihkan, untuk menolong. Menolong saya, menolong saudara, menolong kita semua. Dengan segala pergumulan kita. Tentu, kalau kita mau beriman kepadanya. Kalau tidak, tidak. Oleh sebab itu, kehadirannya harus disambut dengan iman. Yang kedua, Yesus menguatkan. Saya baca ayat yang tadi, yaitu pada Markus 1, ayat 31. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, yang membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia. Dan perempuan itu melayani mereka. Perempuan itu yang disembuhkan, mertua Petrus. Orang yang sudah diberkati Tuhan, disembuhkan di sini kan? Orang yang sudah diberkati Tuhan dengan macam-macam. Ada rezeki, ada kesehatan, ada juga kita mendapatkan karunia, talenta macam-macam, bekerja, kita berkeluarga, dan seterusnya. Orang diberkati Tuhan dengan kehidupan, maka setelah Tuhan memberkati melayani kita, maka kita semestinya bergerak menjadi berkat bagi sesama. Ini catatan dari poin pertama, menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, dia tidak hanya melayani, tapi menguatkan. Menguatkan artinya orang yang lemah dikuatkan, orang yang semplah dikuatkan, orang yang putus asa diberi pengharapan, orang yang tidak punya harapan memiliki inspirasi dan penyertaan. Maka orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia pasti memiliki pengharapan, keyakinan, dan dikuatkan Tuhan. Dikuatkan untuk menguatkan orang lain, seperti Ibu Simon Petrus tadi. Jadi, dilayani, diberkati, tapi juga dikuatkan. Saya pernah merasa sedih dan semplah. Pendeta juga bisa semplah loh. Apalagi ketika menghadapi penyakit yang saya tahu ini penyakit yang sulit untuk sembuh. Atau yang parah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, harus dihadapi. Ketika kaki saya ini tidak bisa digerakkan karena lemah. Ketika bernafas tidak bisa lancar karena serangan jantung yang membuat sesak nafas. Karena vertigo yang menyerang bagian kepala sehingga kalau buka mata jadi limbung. Tapi Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara dengan pergumulan masing-masing. Hari ini saya mengajak, kalau Tuhan menolong saya, menolong orang lain, Tuhan juga bisa menolong saudara. Tuhan menolong kita, tapi harus punya iman bahwa Yesus Kristus bukan sekedar nabi, apalagi cuma rasul. Bukan. Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Al-Masih, Kristus yang ditetapkan untuk menolong manusia. Oleh sebab itu, selamat meneruskan perjalanan di tahun 2026 ini. Dan ingat, ada Tuhan sumber pengharapan. Hadapi kesulitanmu, persoalanmu, masalahmu, dan jangan meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadapi banyak pergumulan tentang anak-anak kami. Kadang juga kecemasan bagaimana nanti nasibnya di masa depan. Kami punya pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang ekonomi, bahkan pergumulan tentang sakit penyakit yang kadang membuat semplah. Tapi hari ini ya Tuhan, kami menemukan satu kunci yang baik. Kunci yang bisa diyakini
bahwa Tuhan melayani, menguatkan, memberkati kami, dan mengutus kami. Semoga kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini diberkati dan menjalani tahun 2026 ini, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, kesulitan, bahkan ancaman, tapi Tuhan yang memberkati. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh yang mengikuti program ini, bahkan hamba-Mu dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.